Oke, shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Baik? Aduh, kurang kedengeran. Gimana kabarnya? Oke, saya undang jemaat, mari bangkit berdiri. Tapi sebelumnya, yuk salam kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yes, siap memuji Tuhan bersama-sama? Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing it. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hey, mari terus bertepuk tangan Tuhan. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Semuanya katakan, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, Lord, is an open door. So come now, Lord, like never before. Hey, oh, mari semuanya nyanyikan. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Semuanya nyanyikan. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Semuanya yang percaya, mari kita nyanyikan bersama-sama bahwa Tuhan sungguh baik. Kita rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Your presence is an open door.
you, Lord, like never before. Your presence, Lord, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mari terus bersorak ke Tuhan kita. Mari semua bersama-sama. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Woo! Haleluya. Haleluya. Yes. Tuhan sungguh baik. Dalam setiap hari Dia selalu tonton kita. Siapa yang percaya Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Yes. Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Mari kita nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanmu. Semuanya nyanyikan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau selalu ada di dalam kami ya Tuhan. Dalam setiap langkah kami, Kau selalu tuntun kami ke arah yang benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
setia bersama kami Tuhan, dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sentuhlah setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan. Biarkanlah mereka merasakan sentuhan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku rasakan kasih-Mu, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami semua bersyukur Bapa. Kami akan terus bernyanyi dan bersorak untuk-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa. Bantu kami percaya lebih lagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku,
The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. It is. What a powerful name, Lord. Name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Nama-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang paling berkuasa ya Tuhan. Hanya Engkau nama yang paling hebat yang pernah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Lord. Syukur kepadamu Tuhan, pada siang menjelang sore hari ini, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami anak-anak yang Kau pilih untuk kami masuk di tempat ini Tuhan. Untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Suatu kehormatan kalau kami boleh diterima di tempat ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan pesan-pesan khusus bagi setiap kami. Sehingga sungguh kami boleh melihat hari-hari ke depan di mana kami digandeng oleh-Mu Tuhan. Untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau menuju masa depan yang baik. Yang cerah, gilang gemilang bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom NICU. Katanya ada kode khusus kalau dibilang NICU. Apa tuh? Itu ya. Sekali lagi ya, Shalom NICU. Ya, tepuk tangan buat NICU. Oke, thank you so much buat worship team, buat production team, juga para usher, juga semua yang terlibat melayani, para pendoa. Thank you so much semuanya. Tuhan pasti memberkati apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan ini. Siap belajar firman Tuhan hari ini? Amin. Hari ini tema yang kita mau pelajari adalah The Good Father. Bukan The Godfather ya, The Good Father. Kalau The Godfather itu ada filmnya ya tentang mafia ya. Kalau ini The Good Father. Siapa di sini yang sering merasakan kasihnya Bapa kita? Bapa surgawi. Ya. Di sini kita mau belajar tentang karakter dari The Good Father. Ciri Bapa yang baik, yang pertama adalah Bapa yang baik itu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Setuju? Matius 7 ayat 9 sampai 11, boleh ditampilkan, saya akan bacakan. Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa yang baik itu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tadi pagi di ibadah yang pertama,
Di sini ada yang hadir di ibadah yang pertama pagi? Ada? Oh, yang di production team di belakang ya. Karena dari pagi sampai sore di belakang sana ya. Tema tadi pagi bicara tentang ask for what we cannot do. Jadi minta sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Jadi tadi pagi kita belajar bagaimana kita berdoa meminta sesuatu yang besar. Jangan meminta sesuatu yang kecil. Jangan meminta sesuatu yang biasa-biasa. Tapi minta sesuatu yang luar biasa. Ada pertanyaan tadi pagi. Saya tanyakan kepada seluruh jemaat, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara berdoa memohon sesuatu yang besar? Sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Sesuatu yang merupakan mimpi saudara. Sesuatu yang memang mustahil saudara bisa dapatkan. Kapan? Atau mungkin saudara tidak berani atau tidak pernah berdoa seperti itu. Meminta sesuatu yang besar. Contoh. Tadi pagi disampaikan, beranikah saudara berdoa ketika saudara misalnya sedang dalam lilitan hutang. Berdoa bukan hanya Tuhan berikan berkat agar aku bisa melunasi hutangku. Tapi berdoa Tuhan mari berkati aku berlimpah. Agar aku dapat membantu orang-orang yang perlu aku bantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu berdoa yang besar. Beranikah saudara berdoa ketika sedang tidak ada pekerjaan? Bukan hanya berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan. Tetapi dengan berani berdoa, Tuhan berikan aku perusahaan atau jabatan tinggi, agar aku dapat mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu doa yang besar. Nah, di sini, tadi pagi juga saya sampaikan, ada sebuah nama yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab. Nama yang tidak punya latar belakang, bukan nabi, bukan raja, bukan imam, tetapi dia berani berdoa. Namanya Yabes. Kita tahu doa Yabes menjadi lagu yang terkenal, yang sering dinyanyikan di gereja-gereja. Kalau kita tahu Yabes itu artinya penderitaan. Sesuatu yang buruk nasibnya. Tetapi Yabes berani meminta yang besar. Di dalam 1 Tawarik 4 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalimat terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes punya alasan untuk dia mengasihani dirinya sendiri, karena dia terlahir dengan sebuah kehidupan yang kurang baik. Berapa banyak dari kita anak-anak muda yang sering mengasihani dirinya sendiri. Tetapi pada saat seseorang itu tahu bahwa dia mempunyai Bapa yang besar, the good father, Bapa yang baik, mintalah, kata Bapa. Seperti yang dikatakan di kitab 1 Tawarik tadi, Allah mengabulkan permintaan Yabes. Yabes berdoa enggak tanggung-tanggung. Dia berani berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bukan hanya minta diberkati, tapi berlimpah-limpah. Dan dikatakan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kita sebagai anak muda merasa bahwa aku terlahir kayaknya enggak beruntung ya. Tapi mari lihat, Yabes. Dia berani berdoa. Dia bukan imam, dia bukan raja, dia bukan nabi. Dia gak punya latar belakang. Kalau teman-teman melihat di Alkitab, dalam sekian banyak Alkitab tiba-tiba nama Yabes muncul di Alkitab tersebut. Dan ayatnya singkat, tapi pengaruhnya luar biasa. Satu hal yang dicontohkan adalah dia berani berdoa. Kepada siapa? The good father. Di dalam Mazmur 2 ayat 7-8.
Mazmur 2 ayat 7-8. Dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ada kata mintalah. Makanya tadi pagi kita belajar, minta apa yang kita tidak bisa lakukan. Tapi kalau sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Bukan minta kepada Tuhan. Kita bisa belajar juga dari kisah Daud. Orang Filistin yaitu Goliat. Dia berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Daud yang fisiknya kecil, dia datang hanya dengan tongkat. Bertemu dengan Goliat yang tinggi besar, dia punya pedang, dia punya tombak, dia punya perangkat perang lengkap. Makanya Goliat tersinggung. Waktu Daud datang dengan sesuatu yang kecil. Nah, di sini saya mau tantang setiap kita, datangi Tuhan yang besar itu, yaitu Bapa kita, the Good Father, dengan suatu tantangan yang besar. Bukan sebuah permintaan yang kecil, yang sebenarnya kita sendiri pun mampu melakukannya. Jangan sampai Tuhan tuh berkata, kacungkah aku, maka engkau mendatangiku dengan permohonan-permohonan yang sebenarnya engkau bisa lakukan. Permohonan-permohonan kecil. Nah, saya mau setiap kita, anak-anak muda di tempat ini, minta sesuatu yang besar sama Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan itu, bersaksilah akan kebesaran Tuhan. Tentang the good father. I have the good father. Saya punya Bapa yang baik. Yang sanggup memberikan sesuatu yang besar bagiku. Nah, jadi ciri Bapa yang baik yang pertama tadi adalah dia akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Minta yang besar. Kemudian ciri Bapa yang baik yang kedua adalah Bapa yang baik akan mendisiplinkan anaknya. Ibrani 12 ayat 5-11 saya akan bacakan dengan cepat. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Wah, gak enak banget ya. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi ciri Bapa yang baik adalah yang kedua, dia akan mendisiplinkan anaknya. Tapi pada saat didisiplinkan itu sesuatu yang tidak enak. Kalau kita bisa perhatikan bagaimana proses Daud menjadi raja. Waktu Daud menjadi raja, Tuhan punya program buat Daud. Tuhan tahu Daud akan jadi raja karena dia Tuhan. Nah, kita melihat prosesnya. Waktu Daud akan menjadi raja, Tuhan tidak memberikan Daud mahkota. Tuhan gak kasih Daud karpet merah untuk dia melangkah. Tapi apa yang Tuhan kasih? Dia kasih Goliat. Nah, seringkali dalam hidup kita,
Pada saat Tuhan mau mengeluarkan potensi di dalam diri kita, seperti Daud, potensi rajanya keluar, Tuhan justru kasih dia Goliat. Pada saat Daud mengalahkan Goliat, disitulah rakyat melihat dan mempromosikan Daud menjadi raja. Nah, seringkali pada saat kita menghadapi sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk menggerutu. Karena Tuhan sedang mengeluarkan potensi kita yang ada di dalam. Yang mungkin itu adalah potensi raja seperti Daud. Potensi orang-orang hebat, potensi orang-orang besar. Potensi yang luar biasa. Tetapi Tuhan bukan memberikan kita mahkota, tapi Goliat. Sehingga potensi itu keluar. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan yang besar, justru bersyukurlah karena potensi di dalam diri kita itu keluar, muncul. Ada satu cerita, ada seseorang dalam sebuah perjalanan tiba-tiba Tuhan izinkan sebuah batu besar muncul di depannya, mengganggu perjalanannya. Jadi pada saat dia berjalan ada batu besar tiba-tiba muncul. Nah, kemudian dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau mau dengan batu ini? Tuhan bilang, dorong batu tersebut. Singkat cerita, orang tersebut mendorong batu tersebut karena saking besarnya, batu tersebut nggak bergerak sama sekali. Satu hari dia dorong, seminggu dia dorong, sebulan dia dorong, setahun dia dorong. Batu itu nggak bergeser sama sekali. Kemudian dia protes sama Tuhan, dia bilang, Tuhan jahat. Mengganggu perjalanan hidup saya. Bahkan menaruh sebuah batu besar di dalam perjalanan hidup saya. Tuhan maunya apa sih? Kemudian Tuhan bilang kepada orang tersebut, aku hanya menyuruh engkau mendorong batu tersebut. Aku tidak menyuruh engkau memindahkan batu tersebut. Kamu tahu apa yang kau alami saat ini? Otot-ototmu keluar. Kakimu kuat, betismu kuat, tanganmu kuat. Kamu siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena perjalanan di depan sana akan lebih berat. Dan seketika Tuhan cukup menjentikan jarinya, batunya lenyap. Tapi orang itu udah punya otot yang kuat. Seringkali dalam hidup kita, waktu kita lagi enak-enak jalan, tiba-tiba kok ada begini ya? Kok bisnis saya keganggu ya? Kok studi saya jadi begini ya? Kok apa yang saya rencanakan gagal ya? Saya mau bilang Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Tuhan sedang membangun otot-otot rohani kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Karena Tuhan tahu yang di depan sana akan terjadi apa. Jadi Bapa yang baik salah satunya adalah mendisiplinkan kita. Jangan bilang dia itu Bapa yang jahat pada saat kita mengalami sesuatu yang sepertinya kok kayaknya gak baik ya. Jadi ciri yang kedua, Bapa yang baik adalah Bapa yang mendisiplinkan anaknya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, Bapa yang baik itu adalah Bapa yang akan melindungi anaknya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi Bapa yang baik itu akan melindungi anaknya. Gimana dia caranya melindungi anaknya? Ya satu-satunya adalah anak tersebut diajar untuk takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan kata firman Tuhan ada ketentraman. Bahkan ketentraman yang besar. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi Tuhan ingin kita bukan hanya dilindungi Tuhan, Tuhan juga ingin kita terhindar dari jerat maut. Jadi ciri yang berikutnya adalah Bapa yang baik itu akan melindungi anaknya. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari, Bapa yang baik itu sayang kepada anaknya. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Bapa yang baik itu pasti sayang kepada anaknya.
Jadi makanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah maupun tantangan, Dia Bapa yang baik, Bapa yang sayang kepada kita sebagai anaknya. Kemudian ciri berikutnya Bapa yang baik itu ingin kita anak-anaknya hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau teman-teman, anak-anak muda di tempat ini suatu ketika berumah tangga, kemudian dianugerahi anak, bahkan anak-anak lebih dari satu. Dikatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Adakah orang tua yang sukacitanya besar karena mendengar bahwa anak-anaknya ada yang jadi preman, anak-anaknya ada yang jadi berandalan, anak-anaknya ada yang jadi anggota ormas misalnya. Wah, orang tuanya sukacita sekali. Ada gitu? Nggak ada pasti ya. Pasti orang tua itu senang kalau anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya, jadi Bapa yang baik ingin kita anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Nah, Bapa sudah menawarkan bagian yang Ia akan lakukan untuk kita. Bapa sudah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah menganggapnya sebagai Bapa kita? Apakah kita juga mau melakukan bagian kita sebagai wujud hormat dan taat kepadanya? Bagian kita, apakah sudah kita lakukan? Nah, ciri anak yang baik, kalau tadi ciri Bapa yang baik, ciri anak yang baik, yang pertama bisa dipercaya. Dia setia akan perkara kecil. Bisa dipercaya. Jen nanti pulang jam 10 udah sampai rumah ya. Jangan lewat dari jam 10 malam ya. Ya Mi, waktunya pulangnya jam 1 pagi. Pulang jangan malam-malam ya. Enggak, pulang pagi Mi. Nah, hal yang pertama anak yang baik bisa dipercaya. Setia dalam perkara kecil. Kemudian anak yang baik cirinya memiliki hati yang lembut untuk mau dibentuk. Jadi butuh kerendahan hati. Waktu diajarin orang tua, diajarin bapaknya, diajarin mamanya. Dia punya kerendahan hati mau dibentuk. Dia memiliki hati yang lembut untuk mau dibentuk. Kemudian ciri anak yang baik yang ketiga, selalu ingin dekat dengan Bapa. Memiliki kesamaan hati yaitu kasih. Jadi selalu ingin dekat. Pengennya nempel. Karena sekarang banyak anak yang nggak betah di rumah. Bahkan nggak pernah ketemu bapaknya. Karena bapaknya pagi udah berangkat kerja, pulangnya mungkin udah malam, anaknya pun nggak pernah ketemu. Kemudian ciri anak yang baik itu selalu hormat kepada bapaknya, takut dan gentar. Hormat itu takut dan gentar. Bukannya ketakutan, tetapi takutnya itu karena hormat. Gentarnya karena hormat. Kemudian anak yang baik yang kelima selalu mencontoh bapaknya. Selalu menggunakan pikiran bapak yaitu hikmat. Pola pikir bapaknya di copy paste. Nah itu ciri anak yang baik. Nah hidup dalam kebenaran adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebenarnya hidup ini kalau mau hidup dalam kebenaran itu simple. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak kompromi dengan dosa. Nah di sini kita bisa melihat janji Tuhan yang diberikannya kepada kita sebagai anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran. Seumur hidupnya bahkan sampai seluruh keturunannya akan diberkati berlimpah. Siapa di sini yang mau diberkati? Bahkan sampai keturunannya nanti. Ya, semua pasti mau ya. Seumur hidupnya bahkan sampai seluruh keturunannya akan diberkati berlimpah sehingga ia tidak kekurangan. Ia pun memiliki hati yang seperti Bapa, yaitu hati yang penuh kasih. Dan dari belas kasihnya ia pun memberi pinjaman kepada banyak orang. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dikatakan dahulu aku muda. Kitab Mazmur ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya dia nggak minjem malah kasih pinjaman.
dan anak cucunya menjadi berkat. Kuncinya di mana tadi? Kuncinya adalah orang benar. Ya dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi untuk hidup benar adalah menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Tetap percaya akan karakter Bapa yang baik, walau saat tantangan itu menghadang. Ketika Tuhan ingin membuat kita sebagai raja, seringkali Ia tidak memberikan mahkota dan karpet merah. Tadi saya katakan, kisah Daud tadi. Seringkali Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, justru itu mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihinya, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah di sini Bapa yang baik itu ingin anak-anaknya menang, berhasil, dan jalannya naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kita bisa belajar dari Ulangan 28. Ya, saya akan bacakan dengan cepat. Ulangan 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik, ya catat baik nih, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang mau diangkat Tuhan di atas segala bangsa? Pasti mau ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Saya mau bilang buat setiap kita, dalam hidup itu, dalam perjalanan, itu ada yang namanya tanjakan, ada yang namanya turunan. Ada yang namanya tikungan. Hidup gak selalu mulus. Makanya kenapa kita sangat butuh Tuhan sebagai Bapa kita. Makanya di sini disampaikan di ayat 7 tadi, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat ke-10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan bersumpah. Artinya Tuhan gak bersumpah aja, dia pasti menepati janji. Tapi ini dipertegas dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dalam hidup ini, seringkali kita mengalami musim. Ya, saya mau bilang, ada musimnya. Ada kalanya waktu kita mungkin bekerja semua baik-baik, tetapi suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak baik. Waktu kita sedang berdagang misalnya, ada kalanya, wah customer banyak sekali, tiba-tiba bisa terjadi masalah. Dan saya mau lihat, butuh satu persiapan.
Tetapi janji Tuhan, dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ya, jadi pekerjaan kita akan disertai Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita naik. Menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kehidupan kita dibawa terus naik sama Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu yang Tuhan minta. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kunci dari firman Tuhan ini dikatakan di ayat pertama tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. He is a good father. Dia Bapa yang baik. Nah, maukah engkau menjadi anaknya yang taat dan setia? Selalu mendengarkan baik-baik suaranya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tidak mengikuti Allah lain. Sekarang banyak berhala di luar sana. Ya, itu adalah Allah lain. Nah, karena ia Bapa yang baik, maka jadilah anak yang baik baginya. The good father, dia pasti akan sayang sama anak yang baik. Nah, zaman sekarang semakin tidak mudah, saya mau bilang. Bukan nakut-nakutin, tetapi Alkitab pun sudah mencatat akhir zaman itu sudah kelihatan. Dan akhir zaman itu sesuatu tidak bicara tentang sesuatu yang baik. Jadi zaman semakin tidak mudah, butuh digandeng tangan Bapa dalam menuntun arah jalan kita. Sehingga kita dijadikannya lebih berharga. Kita dijadikannya lebih daripada pemenang. Jadi di sini the good father, dia adalah Tuhan yang seperti Bapa sayang kepada anaknya. Jadi kalau kita tahu akhir-akhir ini semua ramai bicara tentang AI. Terakhir dengar kabar di negara Cina, mereka sudah memasukkan kurikulum pelajaran tentang AI. Di Indonesia masih jauh ketinggalan. Artinya persaingan kita nggak mudah melawan mereka yang dari luar sana. Di Indonesia kurikulumnya masih belum jelas di dalam sekolah. Mereka sudah berbicara kurikulum tentang AI di sekolah. Ya, jadi zaman semakin tidak mudah. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita juga nggak bisa menolak atau memprotes kenapa saya lahir di Indonesia. Kenapa saya lahir di kota Bekasi misalnya. Saya mau katakan kita nggak bisa protes. Tuhan menempatkan kita dimanapun pasti ada maksud Dia. Tetapi yang paling penting pada saat kita punya the good father. Sebagai the good father, Dia pasti akan menjagai kita. Nah, dengan zaman yang semakin tidak mudah, kita butuh digandeng tangan Bapa dalam menuntun arah jalan kita. Saya boleh pinjam satu orang untuk peraga? Oh, Hansen aja deh, Hansen deh. Ya. Misalnya saya nih Tuhan ya, bapaknya Hansen, yang dipanggil bapak. Hansen nih butuh digandeng, ya. Hansen gandeng saya sebagai bapaknya. Nah, waktu Hansen gandeng saya, ya kan, dia kan gandeng, ya. Nah, waktu ada musuh, bapaknya yang maju duluan. Nah, kita butuh bapak seperti itu. Bahkan Alkitab mencatat satu kalimat yang powerful adalah Hansen dijadikan lebih daripada pemenang. Karena yang bertarung bukan Hansennya. Bapaknya yang maju. Apa lu berani sama gua? Siapa yang berani ganggu anak gua, Hansen? Nah, dalam persaingan saat ini kita butuh bapak yang gandeng kita.
Di negara Cina boleh berkata dia hebat dengan AI-nya, tapi Bapa surgawi kita itu lebih hebat dari siapapun. Dia mampu mengalahkan siapapun. Makanya Hansen dijadikan lebih daripada pemenang. He is the good father, Bapa yang baik. Bahkan pada saat ada serangan, dia yang maju. Hansennya di belakang. Dia nggak terluka. Bapa yang punya kuasa, tidak satu pun bisa melukai dia. Itulah pentingnya kita digandeng sama Bapa. Ya makanya sebagai anak-anak muda di tempat ini, ya dengan zaman yang semakin tidak mudah, kita butuh digandeng oleh Bapa kita. Kita harus menggandeng, menghampiri Bapa kita, melekat kepadanya supaya Bapa menggandeng kita kemanapun kita melangkah. Ada amin? Mau digandeng terus? Thank you Hansen. Yuk berikan aplaus buat Hansen. Sebagai contoh kisah Alkitab yang saya sering khotbahkan tentang Simon Petrus. Waktu dia seharian semalaman tidak mendapatkan ikan. Di situ Tuhan memerintahkan ikan masuk ke dalam jalannya. Kenapa saya bisa tahu Tuhan memerintahkan? Karena waktu itu sudah pagi. Matahari sudah terang dan ikan sudah turun ke dasar. Pasti sulit mencari ikan. Nah waktu Yesus bilang, bertolaklah ke tengah, tebarkanlah jalamu. Itu nggak mungkin dapat ikan, kecuali Tuhan perintahkan ikan yang masuk ke dalam jala. Itu the good father. Dia sanggup perintahkan berkat, masuk ke dalam lumbung-lumbung kita. Walaupun dunia berkata semakin susah, tapi kalau Tuhan yang perintahkan, nggak ada yang mustahil. Kemudian bukti pemeliharaan Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Di sini kita bisa lihat bagaimana ikan yang diperintahkan masuk. Itu sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kemudian ada satu lagu yang menggelitik saya. Lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap gitu kan. Datang seekor nyamuk, tap, lalu ditangkap. Cicaknya di dinding, nyamuknya di udara. Itu dua media yang berbeda. Siapa yang bisa nangkep nyamuk, itu cicaknya ada di dinding. Cicak gak punya sayap. Kalau bukan Tuhan yang perintahin nyamuknya, deketin cicak supaya cicaknya makan. Kepikir gak? Artinya gini, Tuhan bisa mengendalikan. Itu cicak, kalau dia gak dapat nyamuk, dia kelaparan, mati. Tapi Tuhan mempunyai program buat si cicak. Nyamuknya digiring mendekati cicak. Kemudian tep, lalu ditangkap. Kebayang gak kalau kita mengandalkan Tuhan? Waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, waktu kita berdagang. Kalau Tuhan yang perintahkan berkat masuk, gak ada yang bisa halangin. Orang luar mungkin hebat, tapi Tuhan kita lebih hebat. Makanya di zaman yang susah, kata orang, yang semakin sulit, kita perlu digandeng sama Bapa kita. Karena dia the good father, Bapa yang baik. Ada amin? Bilang dong kanan kiri, kita punya the good father. Ya percaya ya. Pemeliharaan Tuhan itu seperti Bapa sayang anaknya. Belajar sesuatu sore hari ini? Amin. Baik, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap setiap kita dengan tantangan apapun, lihatlah the good father. Ada Bapa yang sangat baik bagi setiap kita. Walaupun kita mungkin sudah tidak memiliki Bapa secara jasmani, tetapi dia Bapa yang tanpa batas. Ya, dia nggak punya limit, dia punya kuasa yang luar biasa. Dia mampu mengerjakan segala apapun buat kita dengan segala keterbatasan kita. Seperti Yabes tadi. Dengan beraninya dia berdoa, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari the good father. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini pertama kalinya di ibadah Youth NIC kita akan melakukan perjamuan kudus. Semua orang sudah mendapatkan perjamuan kudus?
Perjamuan kudus adalah sebuah sakramen di mana kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan yang menebus segala dosa-dosa kita, menebus segala pelanggaran kita. Tuhan yang menerima kita dengan apa adanya. Tuhan yang melayakkan kita untuk kita melakukan segala hal dengan kuasanya. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adakah setiap kita yang belum mendapatkan roti dan anggur? Semuanya sudah? Baik, mari setiap kita saya undang bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Nyatakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikanku keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan kuasa tubuh Kristus, segala dosa,
segala penyakit, segala kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan segala penderitaan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaranku. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskanku agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup diberkati. Dan kami percaya melalui kuasa darah Yesus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari masing-masing berdoa, mengucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus segala kesalahan kami, segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Dengan darah dan tubuh Kristus yang menyatu dengan mereka, biarlah Engkau sertai setiap mereka dengan penuh kuasa. Sehingga mereka anak-anak muda yang dibedakan dengan anak-anak dunia. Karena ada Tuhan yang bertahta di dalam setiap mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka kuasa untuk lebih daripada pemenang. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, sekalipun itu di dalam kegelapan. Mereka boleh menjadi garam yang mengasinkan, menggarami semua sekeliling mereka. Sehingga sungguh dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap mereka, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, biarlah Engkau berkati mereka.
terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan kau jadikan berhasil. Masa depan mereka yang cerah, gilang gemilang, penuh harapan ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah programkan mereka untuk hidup berhasil, untuk hidup diberkati, bahkan untuk hidup menjadi berkat. Terima kasih Bapa, sayangi setiap mereka, urapi setiap mereka, jagai setiap mereka, pelihara dengan sempurna setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya atas setiap umat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wih, ayo. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi teman-teman. Di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Daniel Susanto, untuk firman-Nya yang pastinya menguatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita, bahwa Bapak kita adalah Bapak yang baik. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga segala pelayanan, pekerjaan juga keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati supaya persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu di surga ya Bapa. Engkau berkati hati kami supaya kami bisa memberikan dengan tulus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sambil persembahan dijalankan, Kak Teddy ingin menyampaikan sesuatu. Ayo, tadi masih ingat nggak ada berapa poin dari The Good Father? Ayo, ada berapa? Ada 5, benar. Betul. Apa aja? Bapak yang baik itu memberikan yang terbaik bagi anaknya, yang pertama. Yang kedua, bapak yang baik itu bapak yang mendisiplinkan anaknya. Yang ketiga, bapak yang baik itu bapak yang, ada yang tahu? Bapak yang melindungi anaknya. Keempat apa Jane? Yang keempat, bapak yang baik sayang kepada anaknya. Nah, yang terakhir, yang kelima, bapak yang baik itu ingin anaknya hidup dalam kebenaran. Oke. Amin. Belajar sesuatu? Oke, nextnya mungkin kami undang Pastor Daniel buat doa berkat. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh diberkati oleh pesan-pesan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, kami percaya ada maksud-Mu yang indah atas setiap pesan yang boleh kami terima. Pribadi lepas pribadi di tempat ini, kami percaya bahwa kami memiliki the good Father, Bapa yang baik yang selalu akan menggandeng kami kemanapun kami melangkah. Sepanjang kami mau bersandar dan melekat kepadamu, Engkau Allah yang selalu peduli atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau terus ajar kami, disiplinkan kami, supaya kami boleh selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak pernah jauh, tetapi kami mau terus melekat dengan-Mu Tuhan. Kalau saat sebentar, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau pimpin perjalanan kami, tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari-Mu Tuhan. Mari NIC Youth, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat sore hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in.